dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial, sosial apa saja, baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa. Ini yang dikutip Mizan Kubro Imam Syaroni. Beliau ngendikan begini, idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fima bainahum fi amri dinihim itu fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum lebih alim, maka itu sesat, dhalalun wa bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah ini diputuskan oleh konsensus yang min ahli ilmi. Sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas juntrungannya, punya majelis tafsir. Yang bisa saja cindil tikus itu halal. Hanya karena berdasar dalil misalnya kula ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'iyat amhu ila yakuna waitatan aw dama masfuhan aw lahma khinzir, sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya 3. Saya pernah ketemu di antara mereka tanya, apa betul Gus Bak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri Nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi kadang mawadikul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram tapi disebut di sifatun Nabi. Sifatnya Nabi adalah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanas alaihim. Di antara sekian sifat itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Nah kira-kira itu cindil tikus itu kalau sama dapat di ruang tamu jijikkan enggak? Ya jijik, ya sudah haram saja. Akhirnya sebagian mereka ya tobat, mau ngaji sama ahli. Dulu ketika Imam Malik ngarak Muwatta, itu beliau ngendikan. Dan ngendikan itu saya hafalkan. Ini ada di kitab Al-Manhalul Latif. Juga dikutip Gus Najih dalam kitabnya At-Tajridul Musaffa. Aradtu kitabihada ala sab'ina faqihan min fuqaha il-Madinah. Fakulluhum wato'ani fasammaituhu al-Muwatta. Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 ahli fikih di Madinah. Kemudian semuanya setuju. Fakulluhum wato'ani. Semuanya sepakat. Fasammaituhu al-Muwatta. Maka kitab ini saya namain al-Muwatta, yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim humul sendiri, dewean, terus dikultuskan santrinya. Serambutnya gondrong, terus muridnya jari dulang Nabi Khidir. Sekambine kok kali Jogo itu. Terus terkenal wali itu. Ini kalau kita begitu bahaya. Makanya saya senang model pendidikan Anwar. Ilmu itu dikonsensuskan. Siapa yang alim ditakrib, di MUIN, ada debat, ada macam-macam. Sehingga yang terbaik, baik secara ilmu maupun perilaku, dituakan. Ini penting. Kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya berikan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Bapak, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal? Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Nggak tahu. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponakan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain. Makanya boleh dinikah. Jadi statusnya istri itu orang lain, ajnabi. Sehingga boleh dinikah. Kalau mahram malah nggak boleh. Mereka akhirnya sadar. Oh ternyata selama ini keliru. Membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi safi dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Rasanya kalau kata pakar-pakar kuetar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Pewangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain. Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat merokok karena pakai pewangi? Wah iya ya, tidak jadi. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, kan nanti ada yang nasihat. Kalau benar ya sampai dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja.
Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta topkotin wahidah, kita tahta syekhin wahid, tahta mursid wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya udah. Kita beda jauh kan dengan Gus Naji karena beliau alim, bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama nggak jelas gitu ya sudah pokoknya santai-santai saja. Pokoknya rileks-rileks saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu dokter, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung. Yang bapak saya itu Utun, gitu. Utun itu bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya ada narkoba itu sudah susah. Kok ranking? Enggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah selesai. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak ada juga subjektivitas mereka. Misalnya begini, ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepet-cepetan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan Basnas Nasional. Mereka kalau ngitung ya zakat tijarah itu 2,5%. Kemudian zakat ziro'ah berapa? 10% atau 20%. Kangkang yang di sini tak mikir itu mesti bingung karena kayak porogabet mesti raiso. Dan mereka tak tantang, coba jangan bikin porogabet. Saya pakai matematika pesantren itu cepet saya. Karena matematika kita adalah matematika ummi. Ummi itu orang Arab. Ummiin. Gak usah diterjemah apa, sudah ummiin saja. Ummiin itu keibu-ibuan lugu. Jadi kalau nggak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2,5%, kalau kita bilang kan rubul usur. Ya sudah 1.000 itu diusurkan dulu menjadi 10. Setelah 10 itu kan misalnya ya 1.000 berarti usurnya 100. Ya kan? Setelah 100 cari guguknya berapa? 25. Berarti setiap 1 juta 2,5% adalah 25. Mereka masih garap porogabit, saya sudah cepat 1.000, usurnya 100, rubuknya 25, namanya rubul usur. Begitu juga misalnya kita punya aset 100, nisful usurnya 10, nisfunya berarti 5. Itu rasa porogabit cepat ketimbang sampean porogabit 2,5% kan suwi. Terus dia tanya, Bapak matematikanya kok cepat? Dapat ilmu dari mana? Pernah kuliah di mana? Ya saya ngaji di Saran sama Mbah Mun, terus saya ngaji beberapa ilmu. Nah, kelirunya rata-rata santri itu faro itu ya rasa bulat. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Khawarizm Al-Jabar terkenal di Barat, Avesina atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di Barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam zaman Khawarizm, zaman Al-Jabar, zaman Avesina, zaman Ibnu Rus dan sebagainya. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling minat, paling lajep di dunia. Tanyakan ayat ini pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Bapak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan? Yang teori bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu, itu saya jawab, Aamin tuman fisama ayakhsifa bikumul ardu faidah hiyatam. Apa kamu merasa aman di dunia? Sementara pengendali langit, man fisama itu pengendali langit. Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fisama itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda, yang enggak pernah nafsiri. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayakhsifa bikumul ardu, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Faidah ya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi.
Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non-muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzati sodr, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodkun itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela, atau engkowang. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekam, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Ya, dulu ulama hanya nyontohkan tadi. Misalnya kalkhinto, apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanam. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji ya, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau al-faqih al-mufassir. Faqih betul karena beliau putra Basyuber yang ma'ruf bil fikih. Dan al-mufassir beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takbiran Faidul Khobir itu dengan Habib Muhsin al-Musawa. Ini penting, sanad kita ini penting, dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Dan yang merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita fudu itu merusak sanad. Saya masih ingat didawi Mbah Mun, wong jogeman merusak sanad. Ibnu Hajar al-Asqalani ngalim-ngalimi wong di murid Zakaria al-Ansori. Beliau di murid Ibnu Hajar. Terus di murid Fathul Mubin. Jadi kayak nara di murid ngalim yo isin. Nah kita berlomba-lomba supaya gak ngisi-ngisi ini doang. Iya. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya ya gak apa-apa. Ya cukup lah kalau di daerah masing-masing. Saya pernah sama satu temen itu, Gus kula wis ngalim kok iso. Kula niku tiyang saged. Urip kula teng kaki Joko Samudra. Jadi kula ngeten iki pun alim. Ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya, memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja. Tak tanya, kenapa kamu tenang? Bapakku buta huruf. Jadi pengurus nyurati ya tenang saja, karena dia tahu orang tuanya itu buta huruf. Kok nikmat gue enggak, saya najis. Ya tapi insya Allah barokatuh syekhina semua itu tetap berkah. Karena itu awal hidayat di daerah masing-masing. Itu tidak perlu alim, sudah hebat. Karena ya nggak perlu lah. Kalau alim betul malah nggak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan. Karena sanad keguruan itu pernah saya cek. Ini cerita ini tahadus gini mas. Guyonannya ulama meskipun guyonan itu ternyata musalsal. Dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau. Itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu nyata asar mau ikuti. Nyata asar sampai nangis. Ternyata enggak. Dia ingat khotib tuh, ingat kambingnya yang mati. Itu cerita yang dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid Asy-Syadiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah, itu karangannya Habib Salim Asy-Syadiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sampai cek nanti di Qauluhu Ta'ala lau adzibannahu adzaban syadidan aw la asfahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanim. Itu kata beliau begini. Adzaban syadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang enggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran itu di penjara. Karena ketemu orang sejenis santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau pergerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu udah hafal Quran. Yang sebelum hafal ada yang bebas, gak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan saking keramatnya tadi orang alim yang hafal Quran. Nanti kalau nggak percaya nanti dicek. Kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid apa? Asy-Syadiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti ini di penjara kok happy saja malah mulang Quran. Di penjara be wong bedui sing ra roh wong alim yo ra roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama melihat Syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing. Langsung juga ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid Asy-Syadiriyah.
Betapa ini al-arwah julidun mujannad. Mbah Mun, muridnya Sayyid Alawi, pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampai mungkin lihat di video-video bumi itu flat, itu orang nggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Satiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras. Sahab kata beliau annal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya, watarol jibala tahsabuha, kan ada kata tahsabu. Tahsabu itu hasiba yahsabu husbanan. Kalau sebagian lughat hasiba yahsibu husbanan. Nah, itu sekarang kata beliau, itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka. Kan ada mufassir yang mengatakan tamur rumah resahab itu nunggu di akhirat. Wa tarol jibala tahsabu jamidata wa hiya tamur rumah resahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat. Di akhirat husban itu kan nyongko ngiro. Di akhirat semuanya itu ilmu yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia, karena adanya husban dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muafakoh benahu wa bena Habib Salim Asatiri. Dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Sayyid Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai. Banyak sekali, diantaranya yang saya syukur sekali. Yaitu tadi Ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri. Dan kita syukur sekali. Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samahah. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras? Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyuan zada jalan, kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menvonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius, ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawarih yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyarikal ardi wa maghribaha fasufikat fiha damul haram wa ukhidha biha al-malul haram wa antuhika biha al-farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa itu, nanti resikonya itu ada sabut dimah. Dan itu hal yang dari ulama. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram. Orang-orang yang nggak perlu mati harus terbunuh dan sebagainya dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyarikal ardi wa maghribaha. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Anada kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrabu bihriqaq wa tuta'u bihil furuj wa tuqadu bihil hukum. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron an kabirin, dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrim. Bukan karena ada bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti sabut dimana. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik, ya dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah. Kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia. Hak nanti dimana muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik setiap ditanya
sering bilang la adri. Sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najib dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhajul Latif. Kenapa Salim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampai bilang la adri nanti gimana? Saya laporannya, disuruh tanya. Kata Imam Malik heavy saja. Fa'ablih man waro'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Itu kan dari pisan umat temen aku ya la adri. Jadi ulama saking khosnya saya Pak Allah, khosnya. Bilang enggak tahu itu enggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang istihadiyah. Yang potensi safkut dima, saya ulang lagi, yang potensi safkut dima itu milih aman bilang la adri. Sampai kalau nggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis Sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnu Qayyim ketika bikin Muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in dalam Khatarul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraida. Buraida itu Amirul Jaysh. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun silahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah fala tunsilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah fi dhimmati rasulillah. Walakin anzilhum ala hukmi. Posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusibah hukmallahi amla. Karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah pada. Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmu yang mau diberi hidayah sehingga ada perlakuan khusus. Sahabat lihat dalam Asra Badrin, itu yang ketangkap di Asra Badrin itu kan semuanya kafir harbi. Alhamdulillah ini beliau rawuh. Terusakan. Itu di Asra Badrin itu kan semua yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi, termasuk mimpin ada Sayyid Abbas. Tapi ketika itu jelas-jelas pernah kafir harbi ikut perang Badar. Ini pentingnya muqabal. Apa? Abu Bakar usul dimaafkan, Umar usul berberikan. Apa tanggapan Rasulullah SAW ketika masalah kayak Abu Bakar masalah Ibrahim? Qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masalah kayak Umar masalah Nuh. Qala rabbila tadzar alal ardi minal kafirin. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Sayyid Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wa hasuna Islam. Artinya gini. Jadi betapa dalam menganalisis satu hukum sosial, karena ini manusia. Saya ulang lagi, karena ini manusia itu susah sekali. Makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah tentu. Ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuka alaihim aw yu'adzib. Makanya saya mohon sekali ini para santri, khususnya santri alumni Al-War, mohon belajar itu tafsir Munir itu detail. Karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengkritik orang kafir tertentu, fitil kalwaqiah itu. Di situ ada kejelasan fa aslamu wa hasuna islam. Misalnya wasfir nafsaka ma'al ladzina tuna rabbahum bil ghadat, terus wala ta'tu'ina kanum tiruti zinatal hayatid dunya. Terus dia menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh enggak mau ta'allum sama Nabi karena enggak mau jejer sama du'afaul muhajirin dan du'afaul ansar, itu akhirnya Islam dan wahasuna Islam. Saya kira demikian monggo bareng-bareng istifadah dari Syekhina Najib. Dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah At-Tajridul Mustafa. Saya sinau bukhot itu banyak di kitab-kitab fikih, tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang Imam Malik, tentang bukhot in kharaju ala misli Umar bin Abdul Aziz. Terus ketika siapa itu Ibnu Qasim tanya, fa'ilam yakun mislah, kata Imam Malik, ya enggak yang tapi muwah itu semua yang tak mungkin nilai.
Jadi sikap-sikap dari Syekhina, dari para ulama-ulama kita yang sabar ngadepi umarok yang macam-macam, itu adalah sikap dari guru-guru musalsalila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini chaos. Kalau chaos nanti sabtu dima, tentu itu yang nggak diinginkan Sayyid Hasan bin Ali, dan beliau dapat gelar dari Rasulullah, inna biha adalah sayyid wala Allah yuslihu bi benafiatin atin. Saya kira demikian, dan bareng-bareng monggo istifadah dari Sayyidina Nabi. Wali ini kali siji kekasih Allah. Iku kados wali-wali tenan, kados sampai wali Al-Habsyi, kados ono wali mana ada sing disakeni Allah niku kula jenengan dadi wali. Nah, waliul amri itu Yasin, tukang ngurusi urusan. Terus orang urusan dia diurus, ada tukang ngurusi. Niki niku kitab Qaulul Ikhtifal karanganipun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Terus kula wingi Gus badhe ngaos khataman kalian pimpin bab haji. Rukun Islamun kula lan standar. Gus Apang sing terkenal nyanyi niku matur nuwun mek kula. Mergo senengane moto takbir kula Gus. Sinau dhewe ra gelem takbir di foto. Yes, terus kok wong alim. Ya gitu. Sapang. Kadang kita celuk Gus ben hormat, kadang tak celuk Apang jajal tersinggung tau. Nah tersinggung berarti makome dedean. Nara tersinggung gak diharga diri. Tapi ini kok abjad buatan sahabat. Tapi kalau ingin mencocokkan beliau, soalnya turunan-turunan tua aku setetunggu. Ada yang ngerti gitu. Itu Sayyid Muhammad ini termasuk Sayyid Hasani sing masyhur. Istilah dari Al-Adarisa Al-Idrisi. Terus dan Itratu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku wonten Al-Hasani. Al-Hasani sing masyhur ya wonten Syabul Qadir Al-Jilani, wonten Abdul Hasan Asyadili, Abdul Salam bin Masih Skatar, termasuk Sayyid Muhammad Alawi. Dengan Al-Husaini ke kata sing masyhur wonten Habib Rahman Segaf, wonten Maula Laras, wonten keluarga standar negara. Ada kajian ilmiah. Ini kajian mau kan bab tawadhu, bab akhlak, ini kajian ilmiah. Ada kajian ilmiah, sampean menawa rapati cocok tapi kudu dirungokno. Pertama sing tok barokah Maulid itu Abu Lahab. Sampean cocok ra cocok. Dados derenge wonten ormas-ormas Islam, pertama sing tok barokah Maulid itu sinten? Abu Lahab. Terus yo Bang yo. Gus. Soalnya aku keluarga Kudus, bapak yang terus kita itu aku tenang ya bang terus itu. Nah ini kita Qaulul Ikhtifal niku halaman 15. Kesana jawab sampai nomor web terbit. Ini mak. Kalau mau web kesana yang orang seksi ini itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Dawi Sayyid Muhammad nyeritakno adillatu jawazil ikhtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil boleh acara ikhtifal, acara syukuran di maulidin Nabi. Faqad ja'a fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumis Isnin. Terus diriwayatkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan apa? Azab bisa babi ittihi lu Suwaibah jariyati. Terus Abu Lahab nak ngopi diurusi Suwaibah. Hari itu ngopi dhewe nyapu dhewe mergo pembantune kan hormat Sayyidah sinten Aminah, mergo gadah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten tok ini Abu Lahab ora roh carane niat, ya ora roh carane makhlul qiyam. Tapi urun. Apa makhlul qiyam tok urun? Turun, Bang. Maksudnya urun. Dadi krungu kabar Nabi lahir iku urun. Sing diurunno gak main-main. Jariah ya pembantu sing biasa ngurus ngopi ini, ngurus macam-macam. Ya, no Aminah, ben ngurusi Kanjeng Nabi. Kafir Abu Lahab niku kan. Terus khusus Maulid Nabi niku menaik tiang Islam, tiang kafir mawon untuk barokah napa? Maulid. Niki kersane tahqiq dari zaman krungu-krungu kok mubalek. Diri ra ono tapi ngomongi ra barbar. Mendingan krungu kok Sayyid Muhammad dan Hasan Karwan niki. Wae teng Qaulul Ikhtifal nomor 15.
maca ya wa yaqulu fi dzalika al-hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimishqi idza kana hadza kafiran ja'a damuhu lakone Bang iso apal lagi saya sering ngaos temen iki kan sering mireng cerita kan iki hormat teng majelis maulid kula didono taksir sore saking Said Muhammad napa al baru kayak maulid itu pertama sing ngrasakno niku Abu Lahab padahal napa kafir. Sonten al-muhaddis ad-Dimishqi dawaken di syair wau. Idza kana nalikane ana sapa hadza ikilah Abu Lahab iku kafiron iku kafir. Jaa ingkang teka apa zamuhu apa ngritik Abu Lahab utawa mencela Abu Lahab. Dikritik, dicela, ditabat yadah. Dados sing ngritik, sing mencela Abu Lahab niku pangeran. Nah, dikritik wong gak biasa terima padha-padha menungso. Sing ngritik ku pangeran, sing nyalahno ku pangeran. Tapi di amal maulid turun, Bang. Jadi niku merdeka ana sinten? Suwaib. Niku untuk barokahe hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja ingkang teka padha muhu apa nyelok Abu Lahab ditabat yadah kelawan surat tabat yadah. Fil jahim ing dalam neraka jahim mukhallatan hale diabadekno. Jadi orang yang dapat jatah neraka selawase mawon untuk barokahe napa? Maulid. Ata teko manane riwayat apa ana satene Abu Lahab fi yaumil isnaini ing dina Senin daiman ing dalam selawase lawas iku yusofaku den gawe ringan apa anju sange Abu Lahab. Jadi siksane niku khusus dina Senin napa diringanno. Mergo lisururi krana seneng bi Ahmad lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan niki kapang ganjarane kathah. Kok kadang ngaji iki iki sumpek, sapang nyanyi ku seneng kabeh. Tapi nak nyanyi tok ra paham goblok kabeh. Yo Bang yo clear yo. Nak nyanyi tok ra paham goblok kabeh. Lah ra ngaji tok bingung kabeh. Lah mulane yo ono ngaji, ono nyanyi. Nggih Beb, ya cocok ya Beb. Yo nak ngaji tok ra paham bingung. Nyanyi tok ra paham goblok. Bingung mbek goblok elek kabeh. Lah niki mun koalisi wonten Habib, wonten kiai, wonten penyanyi, wonten lho boten nyanyi boten app asal kanggo apik boten app malam ya tahun bil Quran falisa jadi ono tahun ini maca Quran iki ono tahun ya aku ngawur iki jadi dalil Bang mau darane nyanyi terus singgung aku mantu kiai darane penyanyi bagus Bang gak ngregani wong maksudnya yo sing positif kok sampe bantah walat di mana Lah kok dhewe Gus Hasim ya ora oleh maksudno. Kulo maksudno biasa mergo yakin agak mandi dadi tenang mawon. Mboten ate. Ada jelas ya. Ata annahu fi yaumil isnani daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Terus Abu Lahab berhubung seneng kalian Rasulullah lahir Kanjeng Nabi. Iku ditakhfif diringakno aja. Seneng urun kula balen. Penting ditambah urun. Nah, ditambah urun negara maulid teko kono mangan gratis. Famad dzannu bil abdi alladzi tula umri. Lalu kalau Abu Lahab saja dapat keringanan azab, bagaimana dengan orang sing tula umri? Sepanjang umure bi Ahmadan apa Mas? Seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes seneng wa matalan mati sapa abad oleh mati muwahhidan hale wong sing bertauhid. Terus niki dalil-dalil sing nunjukno betapa barokah maulid. Meneh ada santri wong Abu Lahab mawon keberkahan hormat Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah niki sing ilmiah Bang, tak wacana Bang. Bari aku pamit Bang, bar nyanyi untuk besaku mulai. Kulo ingin pamit bidin wajane kan kulo riyen terus Gus Yasin ya. Haidar terus diselip yang kali sitok putrane guru, sitok putune Nabi dadi bismillah ngalah mawon. Repot pisan. Lo ngalah yo penak, nak dihitung tawaduk yo ganjaran, nak dihitung apes sosial yo ganjaran. Mergo mazlum, no? Dadi mazlum yo ganjaran, tawaduk yo ganjaran. Kesusu mulai sawangane harmonis be keluarga yo ganjaran. Supaya tiga agama. Ketemu kon yo ganjaran khusus. Piye umat Kanjeng. Tiang nu nak duwe anak, kula nate matur teng kantor dinas Gus Yasin. Diaturi Gus Yasin. Wong dhe anak sing ra jelas saleh ora nek anak lahir iku seneng. Wong kelahiran anak sing ra jelas saleh, ra jelas prospeke mawon sen. Yo ora ana wong takok, kene apa seneng? Padahal ra jelas prospeke.
Yo seneng ae jenenge ana kelahiran. Lah anak wong kelahiran wae seneng ra jelas soleh orane. Iku wae ra ono sing gugat. Kenapa kamu seneng? Padahal ora jelas prospek. Kok ono wong gugat seneng mbek Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulane dawuh Sayyid Muhammad teng halaman 9, kalau ada orang yang enggak suka Maulid, itu sama juga mengatakan lima datafrahuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor 9 Beb Amit. Nomor 9. Yang 9. Ben ono seksine wangi ora kok perkara konfirmasi. Ya. Yang dikatakan Maulid itu adalah al-ula annana nahtafilu bi maulidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daiman wa abadan fi kulli waqtin wa fi kulli munasabah. Wa inda kulli fursatin yaqau fiha farahun aw sururun aw nasyad. Wa isdatu bidzalika fi syahri maulidi wa rabi wa fi yaumi maulidi wa sana wala yasihu li aqilin ayasala limadza tahtafilun li'annahu ka'annahu yaqul limadza tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kowe dia anak gak jelas soleh terus kowe seneng, ada ndak yang tanya? Enggak kan? Padahal gak jelas soleh, gak jelas prospek. Lho kok ana wong takok kenapa kowe seneng Kanjeng Nabi? Wong Islam aneh dari Sayyid Muhammad. Ayo. Nah dawuh Sayyid Muhammad nggih niki dawuh Sayyid Muhammad, apakah itu tergambar? Fahal yasihu ayasdura hadza su'alu min muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Mosok wong Islam kok takok lima datafrahuna bin nabi. Wis ra kebayang. Ya dadi nak ngaji mari pinter. Nak nyanyi mari isen dadi sampean tok loro. Ya untuk ilmu, untuk seneng. Tapi ganjarane gede ilmu iku ora ono hadis. Ora ono nek hadis Nabi muji-muji nyanyi, muji-muji mesti ilmu. Ya wis. Ya kula pamit iki kula dina kalian bidine mboten ngurangi tak ten kula bidine bidine guyon ora mertamu dengan kula ya wis. Guyon ngono suwe. Mboten nate ngomong serius. Ketok ini nggih mergo kesel ngomong serius ora ora. Masa Rasulullah jadi Nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam, itu keangkuhan. Jadi Rasulullah itu jadi Nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi. Itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa, itu jelas itu. Itu 1 jam ingin paham.